Umat Islam Indonesia meski sering merasa besar dengan klaim ingin mengekspor Islam ke luar negeri, istilahnya begitu ya, mengekspor Islam ke luar negeri, sejatinya masih besar pasak daripada tiang, kata beliau. Baik dari sisi pendidikan, dari sisi budaya, dari sisi ekonomi apalagi, masih besar pasak daripada tiang. Dan ini harusnya menjadi kesadaran bersama. Cuman ketika kesadaran bersama itu mungkin sudah ada sebagian kaum muslimin Indonesia ini yang seperti itu, mempunyai kesadaran seperti itu, tapi belum bisa berbuat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmatul iman dan Islam, nikmat kesehatan, demikian juga kesempatan, sehingga di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia setelah kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu, lalu insya Allah nanti berlangsung sampai datangnya waktu isya. Yang ini merupakan bagian dari ribat. Ribat dalam arti harfiah berjaga-jaga. Salah satu di antara makna ribat yang lain adalah menunggu waktu dari datangnya sholat yang satu menuju sholat yang berikutnya, atau menuju waktu sholat berikutnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa hatinya mu'allaqah fil masajid, hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, sehingga termasuk orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah naungan ketika suatu saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahli keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW, berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sidang jamaah rahimakumullah, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya tertarik untuk mengajak menelusuri atau meresapi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir ketika menjelang atau ketika menyambut momentum tahun baru Hijriah ini, 1445 Hijriah. Kalau saya tidak keliru ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau 4 ya? Kalau yang tanggal 19 tanggal 1 berarti ini sudah tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa ini Hijriahnya, Masainya? 21 ya. 21 masuk 22. Kalau yang tanggal 19 kemarin mulai 1 Muharram, berarti ini sudah masuk tanggal 4 ya. Malam ini masuk tanggal 4. Kalau yang mulainya 20 berarti baru tanggal 3. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah tulisannya Pak Haidar Nasir menyebutkan diantaranya begini:
Umat Islam Indonesia ini mayoritas di negeri ini, dan itu sudah maklum. Dengan jumlahnya itu kurang lebih 237,5 juta atau setara dengan 86,7% dari penduduk Indonesia. Berarti cukup banyak, mayoritas. Sehingga Indonesia ini dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Negeri muslim, Pak, ya, bukan negeri Islam. Negeri muslim, negerinya kaum muslimin. Bahkan menurut Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat kaum muslimin Indonesia ini per tahun, kalau bisa dihimpun ya, ini potensinya luar biasa ini, 327 triliun. 327 triliun rupiah itu potensi zakat. Zakat, Pak, bukan pajak, Pak. Zakat. Kalau kita hitung pajak itu lebih gede lagi. Belum lagi nanti pajak penghasilan macam-macam, Pak, ya. Ya, di mana zakat itu berapa? Mudahnya 2,5%. Walaupun dalam fikih zakat nanti kan ada beberapa, ada macam-macam itu kan. Tapi yang banyak kemudian dipahami, katakanlah diambil yang terbesar begitu gampangnya, itu 2,5%. 2,5% saja dalam pantauan Badan Amil Zakat Nasional, kalau bisa terhimpun potensinya 327 triliun. Sekitar tahun berapa kemarin itu ya? 2015-an atau berapa itu? Itu baru bisa terhimpun itu belum nyampe 1 triliun, Pak. Yang terhimpunnya. Padahal potensinya tadi itu 300-an tadi itu potensinya. Tadi terhimpunnya belum sampai 1 triliun. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Masih banyak potensi-potensi ekonomi kaum muslimin Indonesia ini, kalau kemudian bisa kita himpun, bahkan mungkin juga dikembang tumbuhkan, itu luar biasa. Luar biasa. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Peran kaum muslimin harusnya di negeri ini besar sekali. Banyak yang bisa diperbuat. Tapi kemudian ungkapan dari Pak Haidar Nasir berikutnya begini. Jika umat Islam bersatu, bahkan dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tanpa harus susah payah menggantungkan nasib pada pihak lain. Itu ungkapan beliau ya. Sekiranya kaum muslimin Indonesia ini bersatu, nggak usah menggantungkan kepada yang lain-lain, itu harusnya sudah bisa menentukan presiden dan wakil presidennya sendiri. Namun kenyataannya, kata beliau, kualitas berbeda dengan hitungan kuantitas. Mutu kaum muslimin Indonesia, dalam pandangan beliau, ini tidak sebanding atau tidak berjalan sejajar dengan jumlah kuantitasnya, jumlah secara nominalnya. Umat Islam belum menjadi tuan di negerinya sendiri, masih tergantung dalam banyak hal, bahkan tidak jarang menjadi objek penderita dalam sejumlah aspek kehidupan. Iya, Pak, ya. Ini tentunya menjadi evaluasi bersama, evaluasi intern kaum muslimin. Umat Islam Indonesia meski sering merasa besar dengan klaim ingin mengekspor Islam ke luar negeri, istilahnya begitu ya, mengekspor Islam ke luar negeri, sejatinya masih besar pasak daripada tiang, kata beliau. Baik dari sisi pendidikan, dari sisi budaya, dari sisi ekonomi apalagi, masih besar pasak daripada tiang. Dan ini harusnya menjadi kesadaran bersama. Cuman ketika kesadaran bersama itu mungkin sudah ada sebagian kaum muslimin Indonesia ini yang seperti itu, mempunyai kesadaran seperti itu, tapi belum bisa berbuat banyak. Umat Islam masih berada di pinggiran
belum menjadi penentu kehidupan dirinya, dan belum menentukan merah putihnya Indonesia, apalagi menjadi penentu nasib kemajuan dunia di ranah global. Kesemaraan acara dan forum internasional tidak identik dengan kekuatan strategis umat Islam di panggung dunia. Iya. Contohnya apa, Pak? Kesemaraan kaum muslimin Indonesia ini di tingkat dunia. Semarak betul. Jemaah haji. Ya memang jumlah paling banyak di dunia kaum musliminnya. Ternyata juga penyumbang jamaah haji terbesar pula. Berapa kemarin, Pak? Saya nggak tahu banget ini. Sekitar berapa? 200.000 lebih ya? 200.000 lebih. Dunia Islam pun belum menjadi kekuatan utama dalam konstelasi geopolitik dan ekonomi global. Apalagi kalau kita lihat masih banyak dunia Islam yang bercekcok di negeri sendiri, Pak ya. Seperti misalnya yang di Timur Tengah, daerah-daerah Syam zaman dulu ya, Suriah sekarang ini. Kemudian mungkin juga di daerah Afghanistan, Pakistan. Itu masih mudah tersulut dengan perselisihan intern. Di dalamnya juga seperti itu, ternyata gesekan dengan elemen yang lain itu juga tidak sedikit. Ini tantangan tersendiri bagi perjalanan kehidupan kaum muslimin secara global. Kemudian Pak Haidar Nasir melanjutkan, kesadaran keislaman meningkat, tetapi titik beratnya lebih ke hal-hal simbolik. Simbolik itu bukannya simbolik itu nggak penting, penting juga gitu loh. Karena simbolik itu syiar, Pak ya. Simbolik itu kan syiar. Adanya masjid banyak, kita seneng nggak, Pak? Seneng kan? Tapi kalau masjidnya kosong gimana sih, Pak? Itu kan? Ada masjid banyak itu kita seneng juga. Tapi ketika masjid yang banyak tadi itu tidak diisi, kan menjadi perhatian kita. Makanya beliau katakan bahwasanya apa? Kesadaran keislaman meningkat, tetapi titik beratnya lebih ke hal-hal simbolik. Seperti misalnya penggunaan kata-kata Islami dan cara berpakaian, serta kesemaraan ibadah mahdoh. Kita laksanakan sholat-sholat Id di berbagai tempat. Di lapangan juga ramai, di masjid-masjid besar juga ramai. Iya kan? Walaupun mungkin fenomena akhir ini juga sering acap kali terjadi perbedaan penentuan tanggal hijriahnya, tapi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Itu satu sisi menunjukkan kedewasaan. Satu sisi menunjukkan kedewasaan. Tapi maksudnya enggak semata-mata itu gitu. Maka beliau tulis semuanya baik. Tetapi penting ditingkatkan dan difokuskan pada membangun berbagai kemajuan yang strategis dalam kehidupan umat Islam. Jadi simbolik itu bukan berarti kita tinggalkan, bukan. Karena itu syiar. Itu syiar. Bagian dari syiar Islam itu simbol-simbol. Sama sebagaimana saudara-saudara kita yang lain, itu juga ada simbol-simbol, Pak. Simbol Nasrani dan Yahudi apa? Salib. Iya kan? Simbol Buddha apa? Salah satu simbolnya apa? Baju khasnya biksu, iya kan? Itu simbol. Simbol-simbol seperti itu nggak boleh dinafikan seperti itu. Demikian juga dalam Islam. Simbol-simbol itu syiar. Tetapi harusnya kita tingkatkan kepada ranah yang lebih strategis. Agar umat mayoritas di negeri ini berubah nasib dari besar kuantitas ke kuat kualitas, dari banyaknya jumlah diimbangi pula atau sejajar pula nanti dengan kebaikan mutu kualitasnya, dari ketertinggalan pada keunggulan, serta menjelma menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Kan di dalam surat Ali Imran itu disebutkan kuntum khairu ummatin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan selanjutnya. Kalian itu umat yang terbaik. Allah lahirkan untuk menyeru manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan kalian hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan muslimun itu dalam pandangan Allah itu khairu ummah. Walaupun di dalam beberapa tafsir pula ada penjelasan yang lain secara khusus khairu ummah itu menunjuk kepada siapa? Generasi sahabat. Ini juga didasarkan pada hadis Rasul, khairul quruni qarni. Sebaik-baik waktu, sebaik-baik kurun itu kurunku, kata Rasul. Maksudnya apa? Ketika Rasul masih hidup dan kemudian ada sahabat-sahabat. Ketika sahabat masih ada, khairul quruni qarni. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa berikutnya siapa, Pak? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa berikutnya lagi siapa? Itba'u tabi'in. Itulah yang kemudian dikatakan 3 generasi terbaik Islam. Ini secara khusus. Adapun secara umum, ya tadi maksudnya adalah sifat-sifat kebaikan tadi itu, predikat khairu ummah itu hendaknya diwarisi oleh kaum muslimin masa-masa berikutnya. Ini semangatnya seperti itu. Karena itu jamaah rahimakumullah, kuantitas yang besar ini hendaknya juga diiringi dengan kualitas yang membaik sehingga nanti betul-betul akan menjadi khairu ummah. Khairu ummah dimanapun, yang nanti akan menjadi keteladanan bagi kaum manusia, bagi umat manusia. Ya, kalau sudah bicara tentang keteladanan ini memang juga banyak hal, Pak ya. Banyak hal. Beberapa waktu yang lalu sering saya angkat dalam beberapa majelis, karena ini saya juga menukil dari beberapa pakar ya, mengatakan bahwasanya indeks pembangunan manusia itu 3. Katakanlah yang bisa diukur sekarang 3 itu. Apa? Pembangunan dari sisi pendidikan, pembangunan dari sisi kesehatan, dan pembangunan dari sisi ekonomi. Jadi baik dari sisi pendidikan itu nanti akan memberikan pengaruh kepada paradigma, memberikan pengaruh kepada cara pandang, memberikan pengaruh kepada cara berpikir. Ini pendidikan, dan ini sebenarnya bagi kaum muslimin dalam pandangan Islam ini kebutuhan primer, Pak. Tapi kalau dalam kebutuhan dalam pendidikan sekuler itu enggak tersebut, Pak ya. Kebutuhan primer itu apa aja? Dalam pendidikan yang dulu pernah kita kenyam, sandang, papan, pangan. Wes itu kan. Ya bukan berarti itu salah, bukan. Itu memang kebutuhan primer juga. Tapi kenapa pendidikan tidak dimasukkan? Padahal itu sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat mendasar. Bahkan itu bagian dari pesan pertama dalam Islam. Ketika Rasul mendapatkan wahyu. Apa itu? Iqra. Bacalah. Dan itu simbol pendidikan. Bahasa pendidikan itu. Karena dengan pendidikan akan mengubah apa? Mengubah cara pikir, cara pandang, pola pikir. Pola pikir yang baik, insya Allah akan melahirkan pola kata yang baik. Pola pikir yang baik, insya Allah akan menggerakkan pola gerak yang baik, pola kerja yang baik. Makanya pola pikir, pola kata, pola tindak. Sangat besar pengaruhnya, dipengaruhi dengan pendidikan tadi itu. Yang kedua, apa tadi saya katakan? Kesehatan ya, kesehatan. Kesehatan. Ya karena ini di sini juga bagian dari hajat hidup manusia di dunia ini. Makanya ada istilah apa itu? Harapan hidup ya. Ini sebuah istilah yang kira-kira manusia pada era kapan begitu ya? Itu dihitung pola harapan hidupnya sampai usia berapa. Walaupun betul
Masalah usia itu kan sebenarnya urusan Allah ya. Tapi memang secara teori ya, teori manusia ini bisa dipelajari dan bisa diusahakan. Walaupun teori manusia tadi itu bukan berarti kemudian mengubah ketentuan Allah SWT, bukan. Tapi ini merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mencapai taraf hidup kesehatan yang lebih baik. Kesehatan. Termasuk diantaranya apa? Ya kalau sakit bagaimana terapinya, itu masuk dalam pola kesehatan tadi itu. Jadi bagaimana pola hidup yang sehat, kemudian menjaga diri dari apa? Dari serangan penyakit, bahaya penyakit, dan kalau sudah sakit bagaimana cara terapinya. Itu semuanya masuk ke dalam ranah tadi pembangunan kesehatan. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya agak mundur terkait dengan pendidikan tadi itu. Sebenarnya pendidikan juga sama. Pendidikan itu dari ranahnya tiga juga sebenarnya. Kalau dalam sebuah buku disebutkan begini, pendidikan itu mempunyai sifat inma'iyun. Inma'i itu pembinaan, pembangunan. Sifatnya membangun. Sifatnya menggerakkan ke atas. Sifatnya adalah memberikan nilai tambah. Inma'i. Yang kedua, wikoi. Apa wikoi? Penjagaan. Menjaga dari akidah yang sesat. Menjaga dari pemahaman yang salah. Menjaga dari akhlak yang buruk. Menjaga dari cara ibadah yang salah. Karena itu pendidikan harusnya memberikan satu visi ke depan atau tujuannya itu paling tidak dalam bahasa pendidikan itu 3. Kalau dalam pendidikan Islam, bagaimana untuk membekali peserta didik dan kaum umat manusia dengan akidah yang salimah. Maksudnya akidah salimah itu ya bagaimana? Akidah yang selamat dari kesyirikan. Akidah yang selamat dari kesyirikan. Murni, bebas dari kesyirikan. Yang kedua, bagaimana cara beribadah yang benar? Ibadah shahihah. Bagaimana Rasul mengajarkan? Kita pelajari, kita amalkan. Kalau ternyata dalam suatu masalah tertentu yang sifatnya cabang, pada masa Rasul mungkin nggak ada, pada masa sahabat mungkin nggak ditemukan, masa tabiin mungkin juga nggak ditemukan, dalil-dalil Al-Quran juga nggak menjelaskan dengan jelas, misalnya seperti itu. Dalam hadis juga tidak ditemukan. Maka para ulama-ulama yang ada pada saat itu boleh beristihad dengan catatan tidak melanggar atau tidak menabrak dari pakem Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hakikatnya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini pintu istihad itu nggak tertutup sampai hari kiamat. Tidak tertutup. Tetapi di atas panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Memahaminya jangan dipahami sendiri. Tapi dipahami sebagaimana memahami Rasul dan para sahabat memahami bagaimana Al-Quran dipahami. Jadi menjaga ya. Yang ketiga bagaimana? Menerapi, mengobati. Kalau ternyata sudah terkena penyakit-penyakit tadi itu, bagaimana cara terapinya? Atau diistilahkan apa? Ilaji. Jadi inma'iyun menumbuh kembangkan, wikoiyun preventif penjagaan, yang ketiga apa? Ilajiyun penjagaan, apa? Perawatan. Kalau sudah terkena penyakit akhlak buruk, bagaimana cara menerapinya? Kalau terkena pemahaman akidah yang salah, bagaimana cara mengobatinya? Kalau ibadahnya banyak dicampuri dengan hal-hal yang bukan ajaran Islam, bagaimana cara membersihkannya? Ini ilaji, perawatan, pengobatan. 3 itu. Termasuk pula di jasmani kita sebenarnya. Jasmani kita itu membutuhkan hal yang sifatnya mengembang. Itulah kembang tumbuh kita. Kemudian juga dari sisi kesehatan, bagaimana kita terjaga dari berbagai macam paparan penyakit? Kalau sudah terkena, bagaimana cara menerapinya? Maka inilah salah satu di antara bagian sisi dari pembangunan manusia pada sisi kesehatan. Yang ketiga,
sisi ekonomi, kesejahteraan. Nah, kalau perekonomiannya makin baik, maka disitulah pembangunan manusia diukur. Pendidikannya, kesehatannya, perekonomiannya. Baik, saya lanjutkan jemaah rahimakumullah. Membangun persatuan ke arah yang lebih produktif dan strategis penting dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama. Sembari mengeliminasi, meminimalisir, bahkan menghilangkan ananiah hizbiyah. Kenapa nih kok ananiah hizbiyah? Fanatik golongan. Hilangkan fanatik golongan. Karena sejatinya kita ini memang tidak bisa hidup sendirian. Harus bersama-sama. Yang acap kali, ananiah hizbiyah atau fanatis golongan ini merusak ukhuwah Islamiyah. Kata beliau seperti itu. Umat Islam masih belum solid dan kohesif. Belum menyatu ya. Sebagai kesatuan umat. Masih mudah terpecah belah dalam orientasi masing-masing. Dalam cara pandang masing-masing. Tidak jarang saling serang satu sama lain. Dan kenyataannya kadang-kadang kita dapat seperti itu Pak ya. Kalau diskusi boleh. Beradu argumentasi baik. Yang tidak baik itu adalah tidak ada diskusi, tidak ada argumentasi, kemudian menganggap menang sendiri, menganggap paling benar sendiri, tanpa ada kajian yang lain. Nah ini yang harusnya kita hindari. Kalau yang sifatnya, dalam hal yang sifatnya prinsip, insya Allah kaum muslimin satu Pak. Asalkan masih menjadi satu bahasa. Ahlu kiblat. Nah itu ya. Satu. Sholatmu masih berapa kali sehari semalam? 5 kali. Sama kan? Menghadapmu kemana? Kiblat Ka'bah. Sama kan? Yang kamu sembah siapa? Allah. Sama kan? Banyak kesamaan. Rukun Islammu berapa? Masih 5. Rukun Islamnya masih berapa? 6 sama. Disebutkan bla 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 sama 6. Yang beda itu apa? Yang beda perkara-perkara furu. Yang beda kunut nggak kunut. Yang beda usoli nggak usoli. Yang beda Jumat azan sekali 2 kali. Itu masalah-masalah furu semua. Masalah-masalah cabang. Hanya masalah kemudian satu azan Jumat 1 kali, yang satu 2 kali, terus nggak mau tegur sapa, nggak saling salaman, nggak saling jawab salam. Kok seolah ini yang harus kita koreksi. Yang satu suka pakai gamis, yang satu pakai suka koko, terus antara yang gamisan dengan yang kokoan nggak saling tegur sapa. Iya kan? Ini kadang-kadang kita juga prihatin. Moga-moga makin dewasa. Moga-moga makin dewasa. Golongan umat yang besar penting berbagi dan tersambung dengan saudara lainnya. Tidak berjalan sendiri, apalagi ingin mendominasi dan menghegemoni, menguasai, merasa paling menang sendiri. Itu nggak boleh. Sementara lainnya jangan terus sibuk mencari kesalahan pihak lain. Lebih-lebih di era media sosial yang bebas seperti sekarang ini. Mudah saling menyalahkan, mudah saling menyesatkan, bahkan kemudian datangnya saudara yang lain itu dipandang sebagai sebuah ancaman. Masya Allah. Jangan ya. Umat dan para tokoh umat sebaiknya tidak mudah berselisih secara keras dan terbuka dalam berbagai perkara, sehingga banyak menghabiskan energi. Ukhuwah Islamiyah memang indah dalam ajaran dan ujaran, tetapi masih miskin dalam pembuktian, kata beliau seperti itu. Satu isu dengan mudah ditanggapi dan disikapi dengan keras, sehingga masalah menjadi meluas. Orientasi politik keumatan juga sangat keras dan cenderung ta'arud atau mu'arodoh. Mu'arodoh atau ta'arud apa? Berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan kontra 180 derajat berhadap-hadapan. Sehingga benturannya keras sekali. Tapi memang ini memang salah satu di antara konsekuensi konstelasi politik ya begitu Pak.
Ya, tapi kalau sudah selesai harusnya juga selesai. Dan biasa ya, nanti ini juga tahun menjelang tahun 24 ini kan ya pasti anget ini Pak. Ya, pasti akan menghangat. Dan itu enggak cuma hangat Pak ya. Panas Pak ya. Tapi kalau semangatnya adalah semangat untuk membangun Indonesia, insya Allah akan berakhir dengan baik ya. Asalkan sama-sama jujur ya. Asalkan sama-sama jujur. Nanti yang akan menang tidak akan jumowo, yang kalah juga tidak akan merasa terhina. Ya, asalkan jujur. Kalau semua ini berdasarkan kejujuran, enak kok. Tapi kalau sudah didasari dengan kebencian dan penipuan, nah itu nggak akan pernah rampung itu sampai kapanpun. Karena apa? Yang muncul dendam masalahnya. Emang kita mau Pak ditipu? Siapapun nggak mau ditipu. Tapi kalau kalah dengan jujur, itu nggak kecewa. Maksudnya nggak kecewa berkepanjangan gitu loh. Tapi kalau ditipu, itu siapapun yang akan ditipu, itu nggak akan pernah rela. Dan ujungnya itu berkepanjangan itu. Bahkan bisa nggak akan rampung. Inilah yang harus kita jaga. Ya. Yang harus kita jaga. Oleh karena itu, satu sisi, Al-Jihad ini menjadi salah satu di antara masjid ya orang luar tuh mengatakan Al-Jihad ini center Pak, salah satu ukuran juga gitu loh, ukuran dalam keberagaman, ukuran dalam jamaah. Maka mari kita sebagai ahlu Al-Jihad ini gitu maksud saya, itu juga menjadi teladan bagi umat yang lain. Ini yang harus kita rasakan, itu yang harus kita lakukan. Ya kalau misalnya ada ada dinamisasi di dalam, ya itu menunjukkan pergerakan, menunjukkan hidup, ya menunjukkan hidup. Tapi sepanjang memang masih dalam hal-hal yang sifatnya membangun. Di tahun baru Hijriah 1445 penting dilakukan rekonstruksi, bangun ulang kesadaran kolektif seluruh umat Islam Indonesia untuk bangkit mengubah nasib sendiri sebagaimana spirit Islam dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Dalam arti apa di sini? Ikhtiar. Dalam arti ikhtiar. Kalau dalam arti ketentuan yang akan datang ya gaib semuanya. Allah yang Maha tahu dan itu ketentuan Allah. Tapi ikhtiar manusia itu wajib. Itulah yang kemudian dipahami mengubah nasib itu dalam arti ikhtiar. Ya, ikhtiar. Kalau mengubah nasib dalam arti ketentuan ya enggak, itu udah Allah yang Maha menentukan masalahnya. Ini harus imbang ya Pak ya antara ini ya. Antara memahami ikhtiar dengan memahami ketentuan Allah harus seimbang. Umat Islam tidak dapat menggantungkan nasib kepada pihak lain. Termasuk dengan memanfaatkan peluang yang kelihatan baik tetapi sejatinya membuat diri makin tergantung. Tidak gampang tergoda yang dapat memperlemah posisi umat sendiri. Tentu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri mengharuskan kerjasama, mengharuskan relasi yang luas dengan berbagai pihak, tidak dengan mengisolasi diri, tidak dengan menyendiri. Semua langkah tidak bisa bahasa di sini instan, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa langsung jadi. Memerlukan perencanaan yang baik dan itu berproses dengan proses yang baik. Umat Islam penting mengagendakan usaha-usaha kemajuan yang bersifat strategis di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik yang terencana dan berjangka panjang. Sembari menyelesaikan masalah-masalah rutin dan temporer yang memang realistik harus dicarikan solusi ya. Contohnya masalah negeri kita ini, berbagai masalah terjadi, baik masalah-masalah yang sifatnya itu akibat dari perbuatan manusia, akibat dari pikir manusia, ataupun sesuatu yang sifatnya adalah alamiah.
Memang itu harus kita cari solusinya. Sesuatu yang terjadi nggak boleh kemudian kita biarkan begitu saja. Contohnya begini, membangun sarana ibadah, jelas itu hal yang harus kita lakukan. Penyantunan kaum du'afa, penanganan kebencanaan dan sebagainya. Jadikan semangat beribadah mahdoh sebagai kekuatan ruhaniyah, selain membangun kesolehan diri, juga kesolehan sosial. Yang dimaksudkan oleh Profesor Haidar Nasir di sini adalah terkait dengan apa? Kebiasaan kita ritual harian ini loh Pak. Sholat berjamaah di masjid. Yang kemudian alhamdulillah bisa kita bangun. 5 waktu kita jaga di masjid ini. Mari juga kemudian kita kembang luaskan menjadi peri kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau di lingkungan yang sudah yang sudah ada di biak kita atau di lingkungan kita, insya Allah terjaga. Tapi secara nasional ini yang kadang-kadang masih belum bisa kita bangun. Apalagi antar suku, antar budaya yang berbeda, itu penting. Dan tampaknya ini menjadi PR besar juga bagi generasi yang akan datang. Membangun kekuatan ekonomi penting menjadi prioritas utama agar umat Islam naik kelas menjadi golongan yang tangan atas, bukan tangan di bawah. Artinya apa? Kalau tangan di atas kan memberi Pak ya, menyantuni, bukan tangan di bawah. Kalau tangan di bawah kan menerima atau bahkan mohon maaf meminta. Kalau masih menerima sih mungkin masih tapi kalau sudah meminta, jemaah rahimakumullah, bukan berarti menerima atau menjadi mustahiqu zakah itu hina, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah naik kelas, itu maksudnya. Lebih meningkat dari sisi harkat dan martabat, itu yang dimaksudkan. Kaum muslimin hendaknya tidak menjadi orang yang senantiasa hanya menerima saja, tapi harusnya menjadi orang yang memberi. Kayak kalau diukur nasional sebenarnya dalam dalam perjuangan awal kemerdekaan aslinya kaum muslimin itu memberi. Ya karena banyak. Perjuangan kemerdekaan ini jelas nyata, sebuah fakta yang banyak memperjuangkan itu kaum muslimin. Bukan berarti kaum non muslim kita nafikan, bukan. Ya, karena apa? Ini realistis dari jumlah yang ada juga masalahnya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya selain pembangunan ekonomi tadi itu, Pak Haidar juga mengingatkan bagaimana kaum muslimin Indonesia ini membangun pendidikan yang baik. Umat Islam Indonesia juga harus merebut kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta bekerja sama dengan umat dan bangsa lain secara setara. Aslinya kalau kaum muslimin itu maju di bidang pendidikan, itu dunia itu akan bisa berpacu lebih, Pak. Ini sudah dibuktikan masalahnya. Ketika masa Abbasiyah itu memimpin dan menjadi kiblat keilmuan dunia, luar biasa saat itu. Tapi kan itu baru bagi kita sekarang ini masih sudah menjadi apa? Sudah menjadi nostalgia gitu loh. Yang nostalgia itu harusnya kita kembalikan lagi. Supremasi ilmu itu harusnya kita kembalikan lagi. Oleh karena itu kaum muslimin harus maju dalam bidang ilmu. Salah satu diantaranya adalah nyatanya, ya sekarang kaum muslimin masih menjadi pengguna, Pak. Sadar tidak sadar, mau tidak mau masih pengguna. Ini yang produksi yang seperti ini bukan muslim loh, Pak. Masih non muslim ini. Tapi pengguna di Indonesia ini siapa? Mayoritas yang muslimun. Coba ini kalau kemudian hal-hal yang sifatnya iptek begini kemudian ada dipegang oleh kaum muslimin, luar biasa. Artinya apa? Islam akan lebih memimpin di permukaan. Nah inilah yang salah satu juga diantaranya yang saya
saya pahami menjadi sebuah penekanan yang utama, ya penekanan yang sangat penting sekali tadi itu, pendidikan tadi itu. Sebagai penutup, jamaah rahimakumullah. Bisa jam berapa kita? 16 ya? Oh ya, sebentar lagi. Sebagai penutup, saya masih teringat Pak, di kampung kami dulu, semangat belajar anak muda itu nggak maju. Sehingga apa? Ya, mohon maaf, kelas berpikirnya itu cukup menjadi pekerja. Buruh. Bukan berarti bekerja sebagai buruh itu celak, bukan. Karena memang juga harus ada apa namanya, elemen masyarakat yang melaksanakan teknis harus ada juga. Tapi bukankah pemimpin itu yang akan menentukan kebijakan? Nah, itu loh saya. Kalau pendidikannya itu lebih kita majukan, peluang untuk jadi pemimpin itu lebih gede, lebih besar. Ketimbang hanya menjadi seorang pelaksana teknis. Ini paradigma, Pak. Ini cara pandang ini. Jangan puas menjadi TKI saja. Bukan berarti menjadi TKI itu celah, bukan. Maka bahasa hiburannya apa? TKI itu pahlawan devisa. Tapi kenapa? Justru kita di negeri sendiri menjadi babu. Ini yang prihatin salahnya. Kalaulah kita, TKI kita di luar negeri itu menjadi para supervisor, itu hebat. Tapi bukan jadi supervisor. Kebanyakan ada sih yang jadi supervisor, ada. Tapi rata-rata itu menjadi pekerja kasar. Bukan di luar negeri, dalam negeri juga seperti itu. Kenapa demikian? Tingkat pendidikan. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini saya menjadi pesan yang sangat penting banget ini terkait dengan kebangkitan kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwasanya apa? Era abad 15 Hijriah. Ini sudah pertengahan ini. Iya kan? Sudah 1445 loh ya. Abad 15 Islam ini. Maka kebangkitan Islam ini juga harus betul-betul kita sambut. Demikian jamaah rahimakumullah. Moga-moga bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT, yang salah saya pribadi, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Ali Murtada yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu ada santunan anak yatim. Untuk nama yang dipanggil dipersilakan maju ke depan, yaitu yang pertama Ananda Bagas dan yang kedua Aldino. Untuk Ustadz Ali Murtada diharapkan bisa memberikan kepada anak-anak kita tersebut. Aldino. Baik, langsung saja kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية